Si kancil berlari-lari, berlari mengejar fajar. Perkenalkan saya Purwo Besari di sini sebagai tutor belajar. Halo sobat belajar, senang sekali Kak Purwo bisa menyapa sobat belajar kembali nih sobat belajar. Nah sobat belajar di sini Kak Purwo mau sedikit nostalgia nih sobat belajar atau ya Kak Purwo mau menceritakan pengalaman Kak Purwo kepada sobat belajar. Nah, di sini Kak Purwo mau bernostalgia dengan cerita yang ada di belakang Kak Purwo, yaitu cerita si kancil dan buaya. Cerita yang sangat populer pada masa Kak Purwo sekolah dasar ya sobat belajar, pada saat SD ceritanya sangat populer untuk mengajarkan bagaimana menjadi seorang yang cerdik seperti itu. Nah, cerita ini bercerita tentang seekor binatang kancil yang dapat terbebas dari kepungan buaya dan menyeberang jalan gitu kan melalui tangga buaya gitu kan. Jadi buaya membuat bukan tangga ya, jembatan gitu kan yang untuk ditapaki oleh si kancil ini gitu kan dengan cara bercerita dan juga mengelabui si buaya ini. Nah, mungkin anak-anak generasi Z sekarang banyak yang tidak tahu bagaimana serunya membaca cerita si kancil atau bahkan menyaksikan di video DVD atau VCD cerita si kancil pada saat itu. Nah, selain ceritanya yang mudah dicerna, ceritanya juga sangat menarik gitu kan. Dan juga di situ tidak hanya tentang bagaimana si kancil mengelabui buaya, lalu juga diceritakan bagaimana si kancil menggunakan kecerdasannya sobat belajar untuk membantu para binatang lainnya yang entah itu dalam bahaya lilitan ular atau bahkan dibantu juga untuk terbebas dari terkaman raja singa atau si singa itu sendiri gitu kan, karena singa kan sedang penguasa hutan seperti itu. Nah, kalau sekarang mungkin generasi sekarang tidak tahu ya cerita tentang si kancil dan juga bagaimana mungkin ada yang tahu tapi tidak tahu banyak mengenai si kancil ini. Nah, tapi Kak Purwo yakin sekarang ini banyak sekali yang tahu mungkin cerita yang ini nih malah yang lebih tahu. Nah, ini dia, siapa sih yang nggak tahu tentang cerita ini, tentang hewan yang berada di sebuah kebun binatang di kota New York, yaitu adalah singa, kuda Nil, lalu juga ada jerapah dan juga zebra. Nah, lalu di sini juga ada dua hewan nih, apa nih Raya? Kukang, semacam kukang ya kalau tidak salah sobat belajar. Nah, hewan ini sobat belajar selain mereka ini ibaratnya binatang ada di kebun binatang, mereka juga bisa menari, bahkan sobat belajar bisa berbicara layaknya manusia seperti itu sobat belajar jika tidak ada pengunjung. Nah, itu pemeran utamanya ada si Alex, yaitu ibaratnya ketua geng mereka gitu kan. Ada Gloria, satu-satunya binatang betina di sini. Lalu ada Melamen si jerapah dan Marty si zebra seperti itu, dan mereka tuh akhirnya punya pengalaman unik gitu kan, keluar dari kebun binatang dan membuat heboh satu kota gitu. Nah, siapa yang nggak tahu nih sobat belajar tentang cerita tentang Madagaskar ini, atau yang terbaru nih sobat belajar nih tentang Zootopia. Nah, ada yang tahu nggak sih tentang cerita Zootopia ini cerita tentang apa sobat belajar? Tentang binatang juga Kak, tapi binatangnya nggak memakan rumput lalu dikejar pemangsa, nggak gitu kan ceritanya, yaitu binatang yang tokoh utamanya itu seekor kelinci, yaitu adalah kelinci betina yaitu bernama Judy Hopps. Nah, Judy Hopps ini adalah seorang polisi yang bercita-cita menjadi polisi yang dengan tubuh kecilnya dan juga semangatnya menjadi polisi, yang mana rekan-rekan lainnya itu bertubuh besar seperti kerbau, lalu beruang, dan bahkan badak kalau nggak salah ya sobat belajar gitu kan. Nah, di sini dia bertemu dengan Nick yang ibaratnya akhirnya menjadi kawannya, yang sebelumnya adalah disangka penjahat gitu karena menjual permen curian sobat belajar gitu. Nah, ceritanya juga kompleks gitu kan, tidak seperti kancil dan buaya, sangat simpel dan sederhana gitu. Cerita tentang si Zootopia ini. Nah, di sini siapa yang tahu di antara dua film itu, antara Madagaskar dan juga Zootopia ini? Atau bahkan tahu ketiga-tiganya dengan kancil dan buaya? Atau hanya tahu satu, salah satunya Madagaskar atau Zootopia? Nah, apa sih yang sebenarnya Kak Purwo akan bahas? Nah, Kak Purwo kali ini akan membahas tentang dunia binatang sobat belajar. Namun bukan hanya tentang dunia binatang yang ada di pelajaran biologi, tapi akan lebih menarik sobat belajar, oke? Mau tahu Kak Purwo akan ngebahas tentang apa? Jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah.
Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, senang sekali kembali lagi bersama Sobat Belajar tentunya. Nah, tadi Kak Purwo sudah sedikit memberikan gambaran mengenai cerita yang populer pada masa Kak Purwo ketika SD, yaitu Kancil dan Buaya, Kancil, Kerbau dan Ular gitu kan, Kancil dan Singa, Tikus gitu kan. Lalu juga Kak Purwo membawakan cerita atau animasi yang bergenre hewan, yaitu si Zootopia itu sendiri dan juga si Madagaskar gitu kan, sampai ada Madagaskar, film tentang si penguin itu sendiri. Nah, kamu nggak perlu akan baca tentang apa? Ini di judulnya sih tentang fabel gitu kan, atau fabel. Nah, fabel ini cerita tentang hewan, tapi tentang apa sih hewannya? Nah, sebelum kita membicarakan lebih jauh, Kak Purwo akan membahas mengenai materi apa saja sih selama 1 bulan ini atau selama beberapa waktu ya, mengenai materi fabel ini Sobat Belajar. Yuk kita lihat di peta konsepnya nih. Nah, di sini Kak Purwo pertama, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai pengertian, ciri, karakteristik, dan juga, ya 3 itu dulu aja ya. Lalu Kak Purwo juga akan membahas tentang struktur, lalu juga akan membahas tentang teknik penggambaran tokoh, teknik pengembangan tokoh, dan kaidah kebahasaan di cerita fabel ini sendiri. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ini ya, 3 aja dulu ya, nggak usah banyak-banyak ya Sobat Belajar ya. Kita akan membahas mengenai ini dia, pengertian, ciri, dan juga karakteristik dari si fabel. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? 3 ini dulu ya. Pengertian, ciri, dan juga karakteristik. Pertanyaan pertama, apa itu fabel gitu kan? Cerita hewan kah? Oke benar, good, pintar gitu kan. Lalu apa bedanya yang sebelah kakak, yang sebelah kanan, dan juga sebelah kiri? Nah, sebelah kanan tahu kan cerita apa? Tentang mamut gitu kan, mamut raksasa pada zaman es gitu kan. Nah, itu adalah cerita tentang Ice Age gitu kan. Dan di sebelah kiri kakak, yaitu cerita tentang yang baru ini akan keluar nih filmnya, Sobat Belajar, yaitu Godzilla versus Kong gitu kan, atau versus ya dalam bahasa Indonesianya. Godzilla versus Kong seperti itu. Nah, atau Sobat Belajar sudah menonton antara film King Kong dan juga film Godzilla-nya. Akhirnya mereka dipertemukan nih. Nah, dua-duanya juga tentang hewan Kak, tapi ini hewannya hewan raksasa, monster, yang satu juga hewan purba gitu kan, tapi dalam bentuk kartun. Nah, kira-kira apa sih bedanya antara kedua film ini? Kan dua-duanya film hewan Sobat Belajar. Apa ayo Sobat Belajar? Ada yang tahu? Sobat Belajar? Yang satu di dunia manusia Kak, yang satu di dunia es gitu Kak. Iya benar, keduanya memang itu, tapi keduanya ini memiliki perbedaan. Yang satu bisa disebut sebagai fabel, yang satu tidak bisa. Nah, ada yang tahu alasannya kenapa yang satu bisa disebut dengan fabel, yang satu tidak bisa disebut dengan fabel? Ayo, kan sama-sama cerita hewan. Ayo kita cari tahu perbedaannya, ini kan kita cari perbedaannya. Oke, pertama ya, kita akan cari tahu perbedaannya. Oke. Nah, yang pertama di sebelah kanan Kakak. Nah, apakah hewan atau binatang ya, kan hewan peliharaan ya, binatang itu yang, buas ya Sobat Belajar. Kalau hewan peliharaan, binatang itu binatang buas, liar gitu kan. Nah, di sebelah kanan Kakak, binatang ini apakah dapat berbicara atau tidak Sobat Belajar? Oke, jawabannya apa Sobat Belajar? Bisa atau tidak berbicara atau tidak Sobat Belajar? Jawabannya bisa ya, bisa menggunakan bahasa mereka gitu kan. Kalau Sobat Belajar ingat, di adegan, Ice Age yang pertama itu kan mereka kan menyelamatkan bayi manusia kan, ada manusianya juga loh, tapi mereka tidak bisa berbicara dengan manusia ya, hanya mereka berbicara satu sama lain ya. Contohnya, si Manny berbicara dengan si Diego, seperti itu kan. Nah, atau mereka berbicara dengan satu sama lain, seperti itulah pokoknya. Nah, oke, pertanyaan kedua, apakah ini juga hal yang sama nih, ini juga ada di dunia manusia. Ya, Kak Purwo dari membahasnya dari film Godzilla-nya saja atau film, Kong-nya saja ya. Kong the Skull Island, ya ini filmnya itu Kong the Skull Island, yang ini Godzilla the King of the Monster kalau nggak salah ya Sobat Belajar. Nah, ini juga di dunia manusia. Nah, bedanya apa Sobat Belajar? Bedanya, mereka meskipun bertemu manusia ataupun tidak, mereka tidak berbicara.
mereka hanya meraung-raung dengan menggunakan bahasa binatang. 1 ya, tidak berbicara seperti manusia ya. Nah, lalu kalau yang ini berbicara seperti manusia berbicara ya. Nah, kalau di film SH itu mereka berbicara ya seperti manusia, ada bahkan nih si kukangnya ini nih sobat belajar ya sudah suka memasak, suka membuat kekacauan, bahkan pernah menjadi seorang babysitter gitu kan atau penjaga bayi sobat belajar gitu kan. Nah, si, Manny juga nih dia tuh, ya seperti mamut biasa berjalannya masih menggunakan 4 kaki sih, tidak dengan 2 seperti itu. Nah, oke, sudah dapat poinnya perbedaannya yang satu meskipun, tidak ada manusia, mereka tidak berbicara layaknya seperti manusia, yang sebelah kanan mereka berbicara layaknya manusia. Nah, sudah tahu kan apa bedanya? Nah, itu dia, perbedaannya yang satu bisa disebut dengan fabel, yang satu tidak. Nah, ini juga sama nih sobat belajar dengan cerita Kancil dan Buaya. Kancil dan Buaya pun mereka tidak berjalan seperti layaknya film Madagaskar atau Zootopia, mereka tidak berjalan dengan 2 kaki, si Kancil dan Buaya ini masih tetap seperti binatang, namun mereka berkomunikasi layaknya manusia, lalu juga aktivitasnya masih aktivitas binatang, namun juga, cara berpikirnya seperti manusia, seperti itu kan. Nah, di film SH kurang lebih sama seperti Kancil dan Buaya. Sementara di film Godzilla dan, King Kong ini sama sekali tidak seperti manusia, mereka hanya dikisahkan monster, yang, senang bertarung dan buas dan lain sebagainya. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai fabel ya. Jadi ini bukan fabel, kita coret ya, bukan fabel. Jadi kita akan fokus kepada SH, oke? Nah tadi berarti bedanya adalah untuk suatu cerita yang ada binatangnya bisa dikatakan fabel, yang pertama mereka bisa berkomunikasi layaknya manusia. Lalu juga, ada cerita atau kisah yang, seperti manusia, cerita kehidupan manusia, lalu juga pola pikirnya seperti manusia. Sehingga fabel disebut sebagai cerita binatang yang menyerupai kehidupan manusia, seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan, oke? Nah, jadi bisa dikatakan fabel adalah fabel apa sobat belajar? Cerita atau kisah binatang yang menyerupai ya, yang menyerupai manusia ya. Ini kapur hapus aja ya biar di bawah. Nah, ini dia. Fabel adalah cerita atau kisah binatang yang menyerupai manusia. Jadi bukan tadi bisa mereka menyerupai manusia seperti Zootopia ya, contohnya Zootopia ya. Seperti Zootopia atau yang memiliki pola pikir seperti manusia atau kisahnya seperti manusia, seperti tadi Kancil dan Buaya. Ini bukan atau ya. Kancil, dan Buaya atau tadi ya SH, atau Madagaskar ya, Madagaskar. Nah, sudah paham ya pengertian dari fabel itu sendiri, oke? Jadi cerita atau kisah binatang yang menyerupai manusia, contohnya Zootopia tadi kan, lalu juga Kancil dan Buaya dan lain sebagainya. Seperti itu sobat belajar. Oke, kita akan kembali lagi nah, udah tahu kan bedanya apa? Jadi kalau Godzilla dan Kong bukan ya, bukan termasuk fabel, oke? Kita pindah ke yang selanjutnya. Nah, tadi kan sudah tahu nih bedanya kedua film ini, sekarang kita akan mengenal lebih jauh lagi nih tentang si fabel itu sendiri. Ciri-cirinya apa sih? Sebenarnya tadi Kak Puro sudah menyinggung tentang, si fabel itu sendiri, jadi pengertiannya. Yang tadi kisah yang bercerita tentang, binatang dan menyerupai manusia. Nah, berarti tokoh utamanya adalah binatang atau para tokohnya adalah binatang ya. Nah, di sini contohnya adalah, salah satu, scene atau
adegan di film Zootopia yang mana si kelincinya atau Opsir Judy Hopps-nya sedang mengendarai mobil, yang mana binatang tentu saja tidak akan mengendarai mobil, khususnya kelinci ya, gitu kan. Yang ini adalah aktivitas yang hanya dilakukan oleh manusia, seperti itu. Nah lalu juga yang di bawah sini, ini adalah bentuk atau dari, adegan cerita di film Ice Age gitu kan. Mereka tidak melakukan aktivitas seperti manusia ya, sobat belajar, tidak menyetir, tidak memasak, tapi mereka ini memiliki, pola cerita atau pemikiran seperti layaknya manusia, seperti itu. Nah, jadi ini juga tetap bisa disebut dengan fabel gitu kan. Nah, jadi apa dong ciri-cirinya? Nih Kak Pur langsung kasih banyak nih semuanya nih, oke. Oke, nah tadi ciri-cirinya itu adalah yang pertama. Nah, yang pertama adalah ciri-ciri dari fabel adalah tokoh utamanya adalah binatang. Tokohnya binatang ya. Nah, tokohnya binatang. Lalu yang kedua, biasanya alur ceritanya singkat gitu kan atau sederhana. Alur ceritanya sederhana ya sahabat belajar. Nah, lalu yang ketiga, selain alur ceritanya yang sederhana, biasanya latar dari cerita ini berada di hutan. Nah, jadi tokohnya binatang, alur ceritanya sederhana, latar berada di hutan atau alam ya, di sini Kapuro garis bawahi atau dari kurung alam ya. Nah, jadi, tokohnya binatang, lalu juga alur ceritanya sederhana, latarnya berada di hutan atau alam, seperti itu. Dan yang keempat biasanya ada pesan moral tertentu yang ingin disampaikan, seperti itu. Nah itu, jadi kalau misalnya di fabel itu karena ceritanya sederhana, tidak terlalu kompleks biasanya, pesan moral ada pesan tertentu contohnya misalnya si kancil, dan, buaya jangan mempersulit orang lain gitu kan kalau mau tidak kena kalau tidak mau terkena batunya, seperti itu sobat belajar. Nah, lalu yang kelima biasanya penggambaran tokohnya ini ada yang baik dan buruk seperti itu sobat belajar. Jadi karakter tokohnya itu apa disebutnya sobat belajar karakter tokoh? Disebut perwatakan ya atau penokohan ya. Penokohan baik dan buruk. Baik buruk atau antagonis protagonis ya. Nah ini ya sobat belajar jadi ada 5 tokohnya binatang, alur ceritanya sederhana, latarnya berada di hutan atau alam, ada pesan moral tertentu dan yang kelima adalah pe penokohannya atau karakter atau sifatnya itu baik dan buruk. Jadi ada yang baik, ada yang buruk seperti itu. Jadi karena saking sederhananya seperti itu. Oke, sobat belajar paham ya? Nah, sekarang kita akan coba menebak dari ini dia. Nah, ini adalah contoh dari jenis fabel sobat belajar. Ada Ice Age dan juga Zootopia. Nah, apa yang membedakan keduanya sobat belajar? Kalau tadi kan yang cerita tentang Ice Age dan Ice Age dan juga King Kong dan Godzilla kan sudah tahu ya apa bedanya, satu fabel yang satu bukan fabel, hanya cerita non fiksi seperti itu. Karena kalau ini apa nih? Nah, ini bedanya adalah
Kalau misalnya cerita SH ini adalah fabel yang, berjenis alami, jadi fabel alami ya. Nah, ini adalah fabel alami. Kelihatan nggak ya Fani? Aku hapus deh menjadi warna hitam, biar kelihatan jelas. Nah, sementara cerita yang bawah yang tentang Zootopia atau Judy Hopps ini kan cerita binatang ya, tapi mereka berdiri seperti manusia, lalu melakukan pekerjaan manusia seperti menjadi polisi, lalu juga, mengetik di komputer dan pedagang dan sebagainya ya. Nah, itu berarti termasuknya adalah fabel adaptasi. Nah Nah, ini adalah fabel alami dan yang bawah adalah fabel adaptasi, karena dia diadaptasi ceritanya, cerita manusia dan juga cerita binatang digabungkan. Jadi seperti kehidupan sebuah, kota binatang seperti itu. Nah, itu ya tahu ya bedanya ya. Nah, coba kalau Kak Purwo tanya, misalnya satunya cerita Kancil, satunya cerita Madagaskar. Nah, kalau misalnya Kancil dulu deh. Kalau misal cerita Kancil termasuk fiksi, termasuk fabel alami atau adaptasi Sobat Belajar? Masuk fabel alami ya. Nah, kalau misalnya yang, Madagaskar misalnya mereka sebagai mengemudikan pesawat, lalu membuat sebuah alat, itu berarti fabel adaptasi, seperti itu. Oke. Paham ya bedanya ya Sobat Belajar ya? Nah, oke Sobat Belajar. Nah Nah, sekarang kita akan, menjawab Sobat Belajar mengenai si fabel yang akan Kak Purwo bawakan nih Sobat Belajar nih. Mana ya? Kayaknya di sini. Nah, kita langsung masuk ke soal saja Sobat Belajar ya, mengenai, si fabel itu sendiri ya Sobat Belajar, oke? Nah, sebelum memasuki ke soal ini, Kak Purwo mau tanya nih, ini salah satu kartun atau film cerita yang terkenal, yaitu adalah Tom and Jerry. Nah, siapa sih yang nggak kenal Tom and Jerry ya? Itu kan juga tentang cerita tentang binatang ya. Nah, namun si Tom and Jerry ini kan ceritanya itu ada, di dunia manusia kan, bukan, murni tentang hanya binatang Tom dan Jerry saja, seperti dunia Mickey Mouse misalnya seperti itu, atau, dunia Minnie Mouse gitu kan. Nah, itu mereka kan masih bercampur dengan manusia gitu. Nah, kira-kira si Tom and Jerry ini termasuk fabel atau enggak? Pertanyaan Kak Purwo pertama. Tom and Jerry Sobat Belajar, oke? Jawabannya termasuk ya, karena apa? Meskipun mereka berada di dunia manusia, namun mereka berfokus kepada si Tom and Jerry-nya. Sama juga dengan cerita Madagaskar. Dan si manusianya ini hanya seperti pemeran pembantu di cerita tersebut, karena hanya berfokus kepada Tom, Jerry, si kucing, dan si tikus, seperti itu kan. Dan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti menonton TV, dan lain sebagainya. Kejar-kejaran menggunakan alat, dan lain sebagainya, meskipun mereka tidak berkomunikasi. Nah, kalau misalnya ini ditentukan jenisnya, si Tom and Jerry ini termasuk jenis fabel adaptasi ya, karena bergenre modern seperti itu, yang kegiatannya benar-benar menyerupai manusia. Oke, paham ya? Seperti itu ya Sobat Belajar. Nah, sekarang Kak Purwo kita akan membahas, soal yang pertama, oke? Nah, soal yang pertama adalah fabel adalah ataukah A. cerita dunia binatang, B. kisah tentang binatang dan manusia, C. cerita binatang yang memiliki karakter seperti manusia, ataukah D. karakter binatang yang menyerupai manusia. Oke, jadi apa nih? Cerita binatang yang memiliki karakter binatang yang menyerupai manusia. Yang mana nih Sobat Belajar nih? Yang A, cerita dunia binatang. Nah, bukan ya Sobat Belajar, fabel itu bukan cerita dunia binatang. Kalau dunia binatang misalnya, cerita tentang kehidupan,
metamorfosis, kupu-kupu atau katak seperti itu. Nah itu, yaitu dunia binatang, tapi ini bukan dunia binatang. Nah bukan juga tentang binatang dan manusia, ini contohnya tadi misalnya Godzilla ya, atau, King Kong deh gitu kan. Nah tapi bukan ya, itu bukan fabel ya. Atau yang C itu binatang yang memiliki karakter seperti manusia. Nah ini yang paling tepat nih sobat belajar. Jadi fabel itu adalah cerita binatang yang memiliki karakter seperti manusia. Nah, kalau karakter binatang yang menyerupai manusia, ini maksudnya masih adalah salah satu ciri dari si fabel itu. Dan karakter binatang yang menyerupai manusia ini termasuk sebagai fabel adaptasi ya. Tapi fabel sendiri yang paling tepat adalah yang C, cerita binatang yang memiliki karakter seperti manusia. Nah, seperti itu ya, itu pertanyaan yang pertama. Nah, lalu kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua, sobat belajar. Ini dia. Pertanyaan yang kedua. Berikut merupakan ciri-ciri fabel kecuali ya sobat belajar. Apakah A, tokohnya binatang, B, memiliki sifat seperti manusia, C, cerita asal-usul sebuah tempat, atau D, latarnya di alam. Nah, yang mana sobat belajar? Latarnya di alam sudah pasti ya, tadi salah satu cirinya. Tokohnya binatang sudah pasti juga ciri-ciri tentang ciri dari fabel. Lalu yang B, memiliki sifat seperti manusia juga merupakan ciri dari fabel. Bahkan itu salah satu pengertiannya, termasuk pengertiannya gitu kan. Yang tidak tepat adalah yang C ya, cerita asal-usul sebuah tempat. Nah ini kalau misalnya cerita asal-usul sebuah tempat, ini maksudnya ke legenda ya sobat belajar. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Cerita asal-usul sebuah tempat. Nah itu bukan ya sobat belajar, oke. Sekarang kita akan memasuki soal yang berikutnya. Nah ini dia sobat belajar nih. Kalau misalnya dilihat dari gambarnya, kira-kira ini termasuk fabel apa nih sobat belajar? Apakah fabel alami, fiksi, fabel adaptasi, atau fabel alam? Yang mana sobat belajar? Yang pasti fabel itu fiksi ya sobat belajar, itu sudah pasti, jadi bukan, tidak tepat. Nah, kalau ini binatang namun menggunakan pakaian seperti manusia, nih menggunakan celana, ikat pinggang dan sebagainya, berarti dia termasuk fabel adaptasi yang C. Nah, itu dia sobat belajar, oke? Oke sobat belajar, itu dia materi yang Kak Puro bisa bawakan. Semoga makin membuat sobat belajar mencintai bahasa Indonesia dan suka akan cerita binatang, oke? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!